adik-adik, hari ini Kak Ing akan menemani adik-adik semua untuk beribadah, mengikuti kebaktian anak GKI Resut. Nah adik-adik, Kak Ing jadi inget nih, dulu Kak Ing pernah punya tanaman, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah kira-kira kalau Kak Ing mau tanaman yang ini tumbuh nih menjadi seperti ini, kira-kira apa ya yang harus Kak Ing lakukan? Ya betul, dikasih air. Terus apa lagi? Iya, diberi pupuk. Terus? Betul, dikenakan cahaya matahari ya, supaya tanamannya tumbuh semakin lama semakin besar. Nah, kalau kita, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Supaya tumbuh? Makan yang banyak bukan? Tumbuh di dalam Tuhan maksudnya. Iya, betul. Baca Alkitab, berdoa setiap hari, itu akan membuat kita semakin tumbuh di dalam Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita nggak baca Alkitab sama kita lupa berdoa setiap hari? Oh, kita jadi semakin kecil ya, kita jadi nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama pujikan Read your Bible, pray every day. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you'll shrink, 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 and you'll shrink, 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 and you'll shrink, shrink, shrink. Don't read your Bible, forget to pray, and you'll shrink, shrink, shrink. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, 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 and you'll grow, 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 and you'll grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita duduk yang tenang. Kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat bangun dan mengikuti kebaktian anak. Tuhan tolong kami agar kami dapat bersukacita dan bersemangat untuk memuji Tuhan. Dan kiranya apa yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Ing mau tanya nih, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Wah iya, semuanya sayang Tuhan Yesus, semuanya mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan Yesus, apa yang biasanya kita lakukan nih untuk menunjukkan kalau kita ini mengasihi Tuhan? Ya, berdoa setiap hari. Baca Alkitab setiap hari. Nah, adik-adik, sebenarnya tahu nggak sih kalau kita mengasihi sesama, kita mengasihi orang lain,
itu juga menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya mengasihi Tuhan. Jadi adik-adik yang di rumah, adik-adik rukun sama adik, rukun sama kakak. Nah, itu menunjukkan kalau kita ini mengasihi Tuhan. Papa, mama saling rukun dengan adik-adik dan kakak sekalian. Itu menunjukkan kalau kita semua sayang Tuhan. Nah, yuk adik-adik, habis ini kita nyanyikan rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik duduk yang tenang. Nah, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kiranya kami duduk dengan tenang, sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Astaga, Mama, gak usah doa sama-sama. Kita doa sendiri-sendiri saja. Aku sudah ngantuk. Ini sudah siap, bonekanya sudah dibawa, sudah ketemu, sudah mau tidur. Kalau doa sama Mama, sama Papa, sama kakak, sama adik, itu lama sekali. Aku sudah ngantuk. Yang penting kan kita doa sendiri, Ma. Tuhan juga sudah mendengar kalau kita doa sendiri. Ya Maya, nggak usah doa sama-sama ya, kita doa sendiri-sendiri saja ya. Nah, adik-adik pernah merasa atau mengalami seperti itu? Gak mau Kak doa sama-sama, bosen. Lama Kak kalau doa bersama-sama. Yang penting kan kita doa sendiri Kak. Tuhan kan juga mendengar kalau kita doa sendiri Kak. Nah adik-adik, yuk kakak mengajak kita belajar dari firman Tuhan. Apa ya yang dikatakan firman Tuhan tentang doa bersama-sama? Yuk kakak taruh dulu bonekanya. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara. Nah, adik-adik, ini adalah Bapak Petrus. Apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Petrus? Hari-hari ini Bapak Petrus sedang banyak berdoa. Dia sering sekali meluangkan waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa ya adik-adik? Ternyata
Bapak Petrus ini sedang menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan turun ke atas para muridnya. Gampang tidak menunggu adik-adik? Tidak gampang. Coba kalau adik-adik menunggu 1 jam atau 2 jam, kita mungkin bisa gelisah, kapan ini datangnya? Kapan ini sampainya? Nah, apalagi yang ditunggu oleh murid-murid itu tidak tahu tepatnya kapan akan datangnya. Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu kemudian. Tidak ada yang tahu. Mereka hanya dipesankan untuk tetap setia menunggu di Yerusalem sampai turunnya Roh Kudus. Dan bukan hanya itu adik-adik, mereka juga masih menghadapi tantangan dari orang-orang Yahudi yang tidak suka kepada pengikut-pengikut Kristus. Wah, tidak mudah bukan? Puji Tuhan, di dalam situasi yang seperti itu adik-adik, Bapak Petrus tidak sendirian. Siapa yang bersama dengan Bapak Petrus? Ya, semua murid-murid Yesus yang lain ada di sana bersama dengan Bapak Petrus. Mereka sehati bertekun berdoa bersama-sama. Siapa saja mereka adik-adik? Ayo adik-adik boleh lihat dari Kisah Para Rasul yang tadi kita sudah baca, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13. Ada Yohanes hadir di sana bersama dengan Petrus berdoa bersama-sama. Ada Yakobus juga di sana bersama dengan Petrus dan Yohanes berdoa. Ada Andreas di sana, ada Filipus di sana, ada juga Thomas di sana. Wah, sudah mulai banyak ya adik-adik. Kakak taruh di sini dulu kakak sudut pegannya. Ada Thomas, ada Filipus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Petrus, ada Yohanes. Nah, masih adalah siapa lagi adik-adik? Ada Bartolomeus juga di sana berdoa bersama dengan murid-murid yang lain, sehati menantikan turunnya Roh Kudus. Ada siapa lagi adik-adik? Ada Bapak Matius juga ada di sana bersama dengan murid-murid. Siapa lagi? Ada Yakobus anak Alfeus juga berkumpul bergabung di sana bersama dengan murid-murid. Masih ada lagi adik-adik. Ada yang namanya Simon orang Selot. Dia juga hadir bergabung berdoa bersama-sama dengan para murid-murid. Masih ada lagi adik-adik? Ada lagi Yudas, bukan Iskariot ya. Yudas anak Yakobus. Dia juga ada di sana bersama dengan murid-murid Yesus yang lain. Wah, adik-adik, lengkap 11 murid Yesus berkumpul untuk bersama-sama sehati berdoa. Puji Tuhan, senang ya adik-adik. Di dalam situasi yang seperti itu, mereka punya teman, mereka punya rekan yang berdoa bersama-sama dengan mereka, yang menghibur, yang menyemangati, yang menguatkan, sehingga mereka semua bisa setia menanti sampai saat turunnya Roh Kudus. Tapi adik-adik, jangan lupa, belum selesai. Masih ada orang lain yang ada di situ bersama-sama berdoa dengan mereka. Siapa? Siapa adik-adik? Ya, ada saudara-saudara Yesus. Siapa itu saudara-saudara Yesus? Adik-adik bisa lihat nama-nama saudara-saudara Yesus di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-55. Di sana ditulis nama-nama saudara-saudara Yesus. Nah, apakah sudah semua yang ada di sana adik-adik? Belum. Masih ada lagi dicatat di firman Tuhan yang ada di sana bersama-sama dengan mereka.
yaitu beberapa perempuan bergabung bersama-sama dengan mereka. Tidak dicatat siapa nama perempuan-perempuan itu, tapi ada satu nama perempuan yang dituliskan di situ. Itu artinya penting adik-adik, yaitu adalah Maria, Ibu Yesus. Adik-adik, di antara semua orang-orang ini, mungkin Ibu Maria bisa jadi yang merasa paling sedih ketika menyaksikan semua yang dialami Tuhan Yesus dari kematiannya sampai kemudian dia meninggalkan murid-murid naik ke surga. Karena itu adik-adik, kehadiran saudara-saudara yang lain, murid-murid yang lain itu juga menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat Ibu Maria yang ada di situ. Juga sebaliknya adik-adik, kehadiran Ibu Maria dengan beberapa perempuan dan saudara-saudara Yesus dan rekan-rekan yang lain juga menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi mereka semua. Apalagi mereka saling mendoakan, bertekun sehati di dalam doa. Nah adik-adik, doa secara pribadi, doa sendiri sangat penting. Adik-adik harus meluangkan waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Tetapi adik-adik, ada saatnya kita juga meluangkan waktu berdoa bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Mungkin dengan papa, mama, kakak, adik, dengan keluarga kita. Karena bukan hanya kita mendapatkan berkat, kekuatan, sukacita dari kehadiran keluarga kita, tetapi kehadiran adik-adik, kehadiran kita juga menjadi berkat, menjadi sukacita, menjadi kekuatan, penyemangat bagi saudara-saudara kita yang lain, bagi keluarga kita. Demikian juga mungkin teman-teman di gereja, kakak-kakak di gereja ya. Mungkin kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu secara online, lewat Zoom, lewat temu ceria. Kita bisa mendapat berkat dari kehadiran saudara-saudara kita yang lain. Tetapi kehadiran adik-adik, kehadiran kita juga menjadi berkat, menjadi penghiburan, menjadi sukacita, menjadi kekuatan buat saudara-saudara kita yang lain, buat teman-teman di gereja maupun kakak-kakak di gereja. Atau mungkin teman-teman atau guru-guru di sekolah adik-adik mungkin tidak bisa bertemu secara langsung, bisa lewat Zoom, atau adik-adik bisa bertanya, saling menyapa lewat message, lewat chat, pokok-pokok doa. Kemudian adik-adik bisa saling mendoakan. Nah, adik-adik, salah satu wujud dari kita mengasihi saudara-saudara kita adalah dengan berdoa bersama. Dengan saling mendoakan, dengan berdoa bersama, itu juga adalah salah satu wujud kita mengasihi keluarga kita, mengasihi saudara kita, mengasihi teman-teman kita. Seperti firman Tuhan yang akan kita hafalkan minggu ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami semua bahwa salah satu cara kami mengasihi saudara-saudara kami, keluarga kami adalah dengan berdoa bersama dengan mereka. Meluangkan waktu untuk berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Tuhan, dengan saling mendoakan kami bisa saling menguatkan, saling menyemangati, saling berbagi sukacita satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami punya semangat, punya kerinduan untuk berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik tetap ingat pesan kakak-kakak ya. Makan makanan yang sehat, buah dan sayur, istirahat yang cukup, jaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, mandi dan pakai masker, kemudian rajin belajar, mengerjakan yang terbaik tugas-tugas adik-adik, dan tetap semangat berdoa, beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan ya. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop seperti ini, lalu memberikannya kepada mama atau papa untuk disampaikan, diteruskan kepada gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk scan. Nah, scan barcode di sebelah ini ya. Nah, kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami pada hari ini. Tuhan, tolong agar kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat menjadi berkat untuk gereja dan untuk orang lain yang membutuhkan. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak In mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang akan berulang tahun tanggal 24 Mei sampai dengan 30 Mei. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati ya. Sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurmu, sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa dan mengucap syukur untuk menutup ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah kebaktian anak sampai akhir. Tuhan, terima kasih juga atas firman yang sudah kami dengar. Kiranya bisa kami ingat dan lakukan setiap harinya. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong sertai dan jagai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.